Apakah suara saya sudah terdengar ya Bunda? Waalaikumsalam, sudah terdengar, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bunda? Kita langsung mulai saja ya Bunda, karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 16.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu kembali ya Ayah Bunda di kajian hari ini bersama Kang Canun dengan tema pandemi sebagai penguat tauhid keluarga. Nah, Ayah Bunda di sini kira-kira ada yang pernah kena wabah pandemi enggak Ayah Bunda? Kena corona katanya. Boleh dong Ayah Bunda di-share di kolom komentarnya. Wah, alhamdulillah sudah katanya. Nggak ada. Alhamdulillah jangan ya. Ya, semoga kita terhindar dari wabah yang penyakit dan lain-lainnya. Bunda, jangan lupa jaga kondisinya, minum vitaminnya, jangan stres, banyak makannya ya Bunda ya. Nah, untuk tema kajian hari ini adalah pandemi sebagai penguat tauhid keluarga. Ayah Bunda bersama Kang Canun Kamil, founder Sakinah Lentera Berkah. Ayah Bunda semua, sebelum kita memulai kajiannya, Mina mau share peraturan-peraturan yang seperti biasa, boleh dong videonya dinyalain saja ya Bunda. Terus untuk kenyamanan bersama juga dimohon suaranya di-mute aja ya Ayah Bunda. Jika ada pertanyaan bisa dibuka mute-nya nanti, atau enggak ini ya ditulis aja di kolom komentarnya. Nah, Ayah Bunda semuanya, ini kan pandemi ya Ayah Bunda. Semua aktivitas hampir dilakukan kebanyakan di rumah, seperti sekolah, kuliah, dan kerja juga sekarang diadakannya peraturan PPKM, jadi semuanya kerjanya juga jadi WFH ya Bunda. Nah, kira-kira si kecil tuh kadang suka bosen ya Ayah Bunda, iya nggak sih? Kadang anak-anaknya suka bosen nggak sih Ayah Bunda kalau di rumah aja gitu? Iya Mina, iya tuh kan. Kadang kalau anak bosen juga kan kitanya juga kasihan ya Ayah Bunda. Nah, tapi Mina punya solusinya buat Ayah Bunda biar si anak-anaknya nggak bosen. Udah punya buku Sakinah gantian dibacain satu-satu. Masya Allah, Sakinah lovers nih. Nah, Ayah Bunda, Sakinah akan meluncurkan buku aktivitas berkah menuju jannah sebentar lagi. Jangan lupa ya Bunda juga PO sekarang juga, karena sekarang masih ada promo ABMJ-nya ya Ayah Bunda. Nah, di tengah-tengah kita juga alhamdulillah sudah ada Kang Canun sebagai materinya. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, Mina limpahkan untuk Kang Canun memberikan materinya. Kang, mengatakan. Yap, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun pisan Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur nggak pernah bisa henti-henti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa coba? Karena sampai sekarang jantung kita detak-detakan terus-terusan, nggak pernah berhenti. Mungkin boleh jadi jantung detak ini adalah salah satu yang tidak pernah kita minta doa secara spesifik ya, mungkin seharian ini. Ada nggak mungkin yang doa, ya Allah, detakkan jantung aku setiap detik, jangan pernah lupakan gitu. Detakkan jantung hamba. Ada kira-kira ya Bunda? Kayaknya enggak ya. Biasanya mungkin saya nggak tahu kalau misalnya ada yang pernah berdoa seperti itu, tapi pada umumnya mungkin kita ngedoa seperti itu mungkin enggak gitu. Dan
Ini salah satu yang tidak pernah cenderung mungkin hilaf atau tidak pernah kita doakan. Tapi alhamdulillah Allah selalu ngasihnya banyak-banyak banget ke kita. Termasuk juga oksigen ya, yang mungkin sampai sekarang sebagian saudara-saudara kita mungkin sekarang lagi pada ngantri untuk sekedar mendapatkan tabung-tabung oksigen gitu. Dan apalagi sih yang masih bisa kita syukurin saat ini, ayah bunda sekalian? Insya Allah yang bisa kita syukurin kan ini bakal jadi banyak banget ya, bakal jadi banyak banget dan rasanya nggak bakal eren-eren gitu, nggak bisa berhenti-berhenti. Dan alhamdulillah, jadi termasuk salah satu hal yang paling saya syukuri hari ini adalah alhamdulillah kita bisa berkumpul dan berjumpa lagi di sini, ayah bunda sekalian, di kajian Sakinah Lafaz ini, kajian Sakinah Parenthood ini. Dan boleh tahu dong, apa kabar dulu ayah bunda sekalian yang ada di sini? Tadi kayaknya ditanya sama Mina, ada sebagian yang sudah COVID nggak gitu ya? Kalau yang soalnya kalau kata sahabat saya, kalau yang sudah COVID itu jadi punya gelar, namanya LC di belakang nama. Ada LC, lulusan COVID katanya gitu. Katanya gitu. Iya, alhamdulillah. Dan beberapa tim kami juga sempat ada yang sempat ada yang mengidap COVID, tapi alhamdulillah juga Allah sehatkan sampai sekarang. Dan ayah bunda sekalian, ini yang sudah mulai, ini saat ini, SCOV ya. SCOV atau LC ya itu ya. Kalau mau pakai S berarti sarjana COVID ya. Kalau LC kan ya gitu ya, lulusan COVID. Dan ini ayah bunda sekalian, kita alhamdulillah ada 75 orang yang tersebar luas. Ini ada dari mana aja nggak? Boleh saya tahu sebelumnya mungkin? Ini ayah bunda yang ada yang dari mana aja nih? Oh, Jogja, Masya Allah. Saya juga kangen tuh. Pok Narti ya? Oseng Mercon. Iya, Oseng Mercon Pok Nartinya, Masya Allah ya, udah kangen juga tuh. Bandung, alhamdulillah. Bandung sudah mulai ada. Bogor, oke. Gresik, Demak, Masya Allah. Aceh ya. Saya sebenarnya tahun kemarin udah pengen ke Aceh, tapi qadarullah kondisi kayak gini jadi belum ke sana. Cibiru, oke, Cibiru dekat-dekat lah ya sama Coblong ya. Semarang, Garut, Cilacap, Semarang, Sukabumi, Demak, Depok, Bekasi, Jakarta. Wah, Palembang. Saya juga kangen ini sama martabak har. Karena biasanya biasanya tahunan suka pulang ke daerah Pelaju saya biasanya. Ke daerah Pelaju suka ada Bojong Soang, Kalimantan Tengah, Muara Teweh, Lombok, Karawang, Ciawi, Panjilekan. Oke. Luar biasa Panjilekan. Itu ada bakso yang enak banget loh di Panjilekan. Jangan lupa nikmati di sana ya, dekat pom bensin perempatan Jalan Rumah Sakit. Di situ ini salah satu bakso favorit saya sama Dami itu ada di situ. Iya. Kota Belimbing, Jati Bening, Jaksel. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget ya, berarti kita semua bisa ngumpul yang ada di sini, ayah bunda sekalian. Dan di kita ini, ayah bunda sekalian, di perjumpaan kita hari ini, saya juga sama jadi pengen bakso ya, gara-gara Umu Ahtar nih bilang jadi pengen bakso, kan saya juga pertemuan kita hari ini jadi pengen bakso lagi. Ya oke, di pertemuan kita hari ini alhamdulillah insya Allah semua nuansa yang kita rasakan itu pada dasarnya semuanya adalah kebaikan. Maka ayah bunda sekalian, meskipun sekarang ya sekarang agak mungkin dirasakan agak sedikit mencekam dari biasanya, boleh jadi mungkin sebetulnya dunia saat ini sedang mungkin sedang agak sedikit berteriak lebih keras mengingatkan kita, bilang, hai, aku bukan tempat tinggalmu gitu. Mungkin sebelumnya sebelumnya adalah bisikan, tapi akhir-akhir ini kalau kita dengar banyak-banyak berita gitu ya, banyak-banyak di grup WhatsApp gitu, boleh jadi sekarang saat ini lagi agak sedikit berteriak sedikit gitu. Dan ayah bunda sekalian, jadi kalau misalkan dunia sedang lebih berteriak, maka sayang banget kalau misalkan nggak kita dengar ya, nggak kita cerna apa yang dunia ini sedang teriakkan kepada kita. Dan alhamdulillah ayah bunda sekalian, tentu rahmat Allah nggak pernah putus-putus sampai sekarang ya.
yang biasanya suka putus-putus itu adalah cara kita bersyukur. Dan ayah bunda sekalian, mohon izin saya pengen tahu dulu karena bahasan kita hari ini itu adalah kita di ranah pandemi gelombang kedua, dibilangnya adalah varian Delta yang dibilang lebih ganas lagi. Dan kemarin itu saya dapat berita, memang saya masih perlu cari validasinya ya. Katanya di belahan bumi yang lainnya sudah mulai muncul lagi varian baru yang namanya Lambda. Nah, varian baru lagi yang namanya Lambda, tapi saya masih belum tahu tentang hal itu. Nah, saya mohon izin, ayah bunda sekalian, boleh saya pengen tahu dulu nggak kira-kira apa yang dirasakan ayah bunda dalam kondisi yang saat ini mungkin dirasakan tidak terlalu menentu. Bagi ayah bunda yang misalkan mau open mic juga boleh loh, silahkan aja. Nah, mungkin ada di antara ayah bunda yang mau cerita dulu, mungkin lewat chat juga boleh, atau mau lewat open mic juga silakan. Apa sih yang kira-kira rasanya paling dirasakan sekarang? Oh, ada yang lagi isoman, Masya Allah. Semoga Bunda Sumarni Allah berikan banyak-banyak keberlimpahan, banyak-banyak keberkahan dalam hidup Bunda saat ini ya, Insya Allah, dan selalu ke depannya semoga. Oke, Bunda Lani merasa sedih. Mohon maaf, ini Bunda Lisa ngacung tangan mau open mic. Kalau mau open mic boleh juga loh, Bunda Lisa, saya persilakan. Atau kepencet ini. Oke, sedih, berita duka di mana-mana, khawatir. Oke, Bunda Alinda punten, yang bekerja di bidang pendidikan itu yang dimaksud kerasa banget itu kerasa apa, Bunda? Kalau saya boleh tahu. Oke, Bunda Latifah bilang cemas dan makin gencar semprot sana sini. Oke, alhamdulillah. Bunda Dian bilang khawatir karena tiap hari selalu baca dan dengar kabar duka di mana-mana. Betul. Pekan kemarin saya kehilangan sosok guru. Sosok guru saya telah berpulang 2 orang, dan sosok sahabat saya juga berpulang 2 orang. Yang mana yang memang tanda kutip cukup mengagetkannya, tanda kutip cukup mengagetkannya itu adalah karena sebelum meninggal itu ya masih terbiasa interaksi di Facebook gitu, masih suka bikin post gitu kan. Sedih kan, beberapa tambah stres. Wah, Masya Allah. Coba saya izin bantu catat ya, ayah bunda sekalian ya. Oke, ini saya ini nih, yang saat ini kebanyakan kita semua rasakan. Tadi ngerasanya sedih, khawatir, ya. Apalagi nih semua di sini nih, sedih, khawatir, merasakan duka. Oh, Bunda Ai ini jangan-jangan termasuk ini ya, termasuk nakes ya. Salam hormat saya untuk Bunda Ai dan juga sahabat-sahabat nakes yang lainnya ya. Sedih, khawatir, ada rasa rindu, nih di sini dilihat. Ada yang merasakan duka, di sini dilihat. Ada yang merasa, apalagi nih tadi, tambah was-was, Masya Allah. Bunda Nurlita, rindu keluarga itu punten karena sekarang lagi isoman atau kenapa Bunda? Semoga ini ya, semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap hidup kita, dalam setiap hidupnya Bunda. Insya Allah Bunda dan keluarga. Takut kena COVID lagi karena ngajar ke rumah-rumah. Oh, Bunda Umu ini ya, lagi jadi guru ya mungkin ya, guru homeschooling gitu atau guru les mungkin? Pada Parno. Jadi merasa lebih takut mati, khawatir lihat sosmed banyak. Oh, khawatir ya ayah bunda sekalian. Nah, ini kalau misalnya kita ngeliat kayak gini, nah tadi Bunda Alinda juga bilang ketika menyampaikan materi kita tidak secara langsung ya Kang. Untuk tahun ini beberapa sekolah ada penerapan kurikulum baru. Oh, oke. Ayah bunda sekalian, oke, UMKM terdampak sekali, iya betul. Ayah bunda sekalian, izin mau nanya dulu sebentar. Akan hal-hal yang kita rasakan begini-begini, ini nih sebetulnya manusiawi nggak sih kita merasakan hal-hal seperti ini? Manusiawi nggak sih kita ngerasain hal-hal kayak gini? Manusiawi ya? Normal ya? Iya, normal. Jadi, alhamdulillah, jadi ya alhamdulillah kita bisa merasakan hal-hal seperti ini, ayah bunda sekalian. Pada dasarnya ini hal yang normal banget gitu. Cuman
tadi balik lagi tadi ayah bunda sekalian, yang mungkin ini bisa jadi bahan obrolan kita saat ini adalah bagaimana biar apa-apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini nih gitu ya, justru bisa berbuah ridha Allah. Karena ternyata ayah bunda sekalian, setelah dipikir-pikir lebih dalam gitu, pada dasarnya mungkin ini ya, pertanyaan paling besarnya adalah gimana caranya kita bisa tetap tanda kutip gini nggak? Kita ngerasain semacam kontradiksi nggak dari kondisi sekarang? Di satu sisi kita sering mendengar, sering bilang bahwa sistem imun itu dipengaruhi sama ketenangan dalam hati gitu kan, sama kondisi psikis gitu. Di satu sisi kan gitu ya, tapi di sisi lain seolah-olah kayak merasakan ada gempuran yang luar biasa, khawatir, rindu, duka, kayaknya nggak bisa nyari nafkah, kayaknya gimana dan macam-macam. Itu tuh merasakan ada dua kondisi yang terkesan kontradiksi gitu nggak? Dan bagaimana cara kita berupaya untuk mencari ketenangan di dua sisi yang seperti ini? Nah, mungkin di sini ayah bunda sekalian, mungkin ini yang bisa menjadi obrolan menarik kita di sini adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan state itu. Gitu ya, jadi semoga kita bisa ini ya, bisa apa namanya, kita bisa betul-betul seperti Ayah Kholan bilang nih, Ayah Kholan dari Banten bilang bagaimana caranya kita tetap bisa berlatih dan husnuzon sama takdir Allah karena semuanya memang titipan Allah. Masya Allah, betul. Dan balik lagi tadi kan, rasa-rasa ini semuanya sangat-sangat manusiawi dan sangat-sangat normal. Maka ayah bunda sekalian, harapan saya sih seperti itu. Di pertemuan kita hari ini, semoga ayah bunda bisa apa ya, misalkan kayak gini ayah bunda sekalian, ada orang yang dia tahu cara naik sepeda secara teori, ya. Orang yang tahu naik sepeda secara teori, kira-kira apakah sudah pasti bahwa dia bisa berenang? Atau orang yang sudah tahu teori cara berenang, teorinya ya, oh berenang itu harus kayak gini, ngeluncur itu nempel dulu kakinya di apa namanya, di dinding pinggir ini ya, pinggir kolam renang ya. Nah, tapi misalkan dia bisa, ya dia tahu gitu ya, apakah sudah pasti dia bisa melakukan hal itu? Belum tentu, belum pasti. Karena kenapa kok bisa terjadi kayak gitu, ayah bunda sekalian? Karena ya, yang satu itu tatarannya namanya adalah knowledge, ya. Knowledge itu adalah apakah kita tahu atau tidak tahu akan sesuatu ya. Ini ilmunya. Tahu atau tidak tahu akan sesuatu. Nah, sedangkan satu lagi ayah bunda sekalian, yang tadi ya, yang disebut tadi apa namanya, apakah dia bisa untuk berenang, apakah dia bisa untuk naik sepeda, itu namanya adalah skills. Nah, skill, keterampilan. Nah, dimensi keterampilan itu adalah mampu atau belum mampu. Nah, ayah bunda sekalian sampai sini kebayang? Bisa melihat bedanya? Ya, maaf saya ganti aja sama belum mampu. Tahu sama belum tahu. Knowledge kalau nggak diikutin skill bakal hampa. Yes, betul. Nah, kira-kira udah bisa kerasa ya di sini, ayah bunda sekalian. Kenapa saya bahas hal ini, ayah bunda sekalian? Karena gini, kadang-kadang boleh jadi kita mungkin tahu secara pengetahuan sabar itu seperti apa. Tapi apakah kita sudah punya skills-nya? Apakah kita melatih skills dalam hal sabar itu? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Gitu. Kebayang nggak maksud saya, Bunda sekalian? Sabar, syukur, tawakal, ya, semua yang diajarkan di agama kita itu pada dasarnya bukan hanya ternyata di tataran knowledge aja, ayah bunda sekalian, tapi ternyata ada tataran skills, ada di tataran skills gitu. Dan ketika saya bilang kayak gini, ayah bunda sekalian, ini bukan berarti saya udah langsung bisa ya, tapi kita coba bayangin dulu aja ya. Kita coba bayangin dulu aja sosok yang satu ini. Ayah bunda mungkin mohon maaf, ada sahabat
ayah bunda mungkin punya sahabat, punya kenalan yang mungkin udah agak lama nikahnya, tapi sampai sekarang belum di ACC, belum dititipkan keturunan sama Allah. Ada yang seperti itu? Yes, knowledge perlu diupdate, skill perlu diasah. Ada yang seperti itu kira-kira? Ada ya? Oke, boleh tahu nggak yang kenalan Anda kira-kira itu lamanya kira-kira berapa lama? Kosongnya berapa lama? Kalau saya boleh tahu. Oh ada yang pernah merasakan sendiri 4 tahun, ada yang 10 tahun, Masya Allah gitu ya. Nah itu kira-kira tuh, kebayang nggak tuh kalau kita di posisi beliau gitu ya, posisi mereka gitu ya. Tuh bahkan ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang belum punya keturunan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan. Nah, cuman sekarang andai kita berada di posisi itu ya, kebayang nggak obrolan tetangga, tiap misalkan pulang mungkin ditanya, mana anak, ya gitu ya mungkin ya gitu. Saya hanya bisa ngebayangin ngira-ngira gitu aja, tapi kalau seandainya di posisi itu tuh luar biasa. Kira-kira tuh kalau di posisi itu rasanya sesak apa sesak banget? Nah, pastinya berat ya? Iya betul, ngerasain pastinya berat gitu. Sesak gitu. Rasanya campur aduk, rasanya luar biasa dan mungkin macam-macam. Secara manusiawi, ya, secara manusiawi ada nggak sesekali ngerasa ini apa namanya sesekali ngerasa ya Allah kenapa sih kok aku nggak dikasih keturunan gitu. Secara manusiawi ada kemungkinan nggak bakal muncul rasa-rasa seperti demikian? Ada ya, mungkin pernah ya yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, dan itu manusiawi banget ya bunda sekalian. Nah, ini kita bicara agama dari segi skills ya, dan Masya Allah ya bunda sekalian. Saya tersentuh banget sama doa yang disampaikan sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria di surat Maryam, ya, di surat Maryam. Ini indahnya luar biasa ya bunda sekalian. Ini indahnya luar biasa. Indahnya tuh bilangnya kayak gini kan, apa namanya? Doanya kurang lebih kayak gini. Robbi, bayangin, Nabi Zakaria sudah sampai usia tua ya, pengen punya anak kan, memulai doanya dengan menggunakan kata Robbi. Robbi itu kan berarti wahai Allah yang memelihara hidupku, yang mengatur segala urusanku. Kebayangan? Nabi Zakaria masih bilangnya pakai kata Robbi. Itu kata-kata penuh cinta dari seorang hamba kepada Allah. Dengan rasa-rasa yang mungkin sekitar berapa tahun ya? 80 tahun atau berapa, saya nggak terlalu hafal gitu. Tapi ayah bunda sekalian, ini penggunaan kata pertama, penggunaan redaksi pertama dari doa Nabi Zakaria aja, kebayang nggak ini betapa skillsnya Nabi Zakaria dalam hal husnuzon sama Allah, ini luar biasa banget. Ya, mulainya dari kata Robbi. Dan nggak kayak gitu ayah bunda sekalian. Kalau kata keduanya sekalipun ini sedemikian indah. Sedemikian indahnya apa? Karena ada kata Robbi ini. Jadi kalau kata ini itu ayah bunda sekalian, itu mirip kayak kalau misalkan kita sobat akrab ya, kita misalkan sobat akrab, kemudian saya nepuk pundak Anda, bro, please dengerin gua, ini penting banget. Nah, kadar kesungguhannya itu sampai kayak gitu, please, tolong, ini gue punya berita penting banget, tolong, dengerin gue, perhatiin gue. Nah ini tuh jadi menunjukkan, ayah bunda kira-kira ngegambarnya kata ini tuh kesungguhannya seperti apa tuh ayah bunda sekalian? Dan ini disampaikan sama Nabi Zakaria. Pertama dengan indah, dengan santun. Iya, pertama dengan indah, dengan santun, bilangnya Robbi ini. Jadi ya Allah, aku sungguh-sungguh hendak menyampaikan apa yang betul-betul aku rasakan. Gitu ya, kurang lebih mungkin perasaannya seperti itu. Masya Allah. Kebayang ya ini skillnya Nabi Zakaria dalam hal husnuzon ini kayak gimana? Doanya gimana? Robbi ini wahanal azmu minni. Ya Rob, sungguh wahanal azmu minni itu tulangku telah lemah. Ayah bunda kalau bangun tidur ngangkat badan kira-kira tadi masih gimana? Masih gini nggak? Seret? Ya biasa aja gitu. Masih kayak gitu? Kalau ada seorang manusia yang bangun tidurnya aja tuh kayak gini. Aduh.
Aduh, 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 sakit, sakit. Au, 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 au. Kira-kira itu usia berapa ya Bunda sekalian? Kira-kira itu usia berapa ya Bunda sekalian? Nabi Zakaria jadi menceritakan kesungguhannya dengan menceritakan dulu kondisi pertamanya. Robbi inni wahanal azmu minni. Kira-kira usia berapa? Usia berapa tuh Ibu Naskan? Yang kaki apa? Tangan sambil sakit-sakit gitu bangun kira-kira susah gitu buat bangun. Inni wahanal azmu minni. 60-an, ayah saya 60-an tapi masih sehat ya kayaknya. Kayaknya 70 80-an mungkin ya. 8 ya walau alam ya. Ya itu mungkin segitu. Pokoknya ya itu mungkin seperti Bunda Merisa bilang udah lansia banget lah gitu pokoknya. Jadi bayangin doanya. Robbi ini wahanal azmu minni. Ya Rob, sungguh tulang belulangku sudah sedemikian sakit. Kemudian bilang kayak gini lagi. Wasta'ala rastus syaiba. Rambutku telah memutih. Buat orang-orang yang sudah pindah dari dunia hitam, nah dunia hitam ya, ini saya masih hitam ini. Buat orang-orang yang sudah berpindah dari dunia hitam ya, alias uban. Uban itu biasanya kan pertanda bahwa itu adalah alarm ya, alarm bahwa kita sudah berada di ujung usia. Nah, yang paling indahnya ayah bunda sekalian, ketika Nabi Zakaria berdoa, Robbi inni wahanal azmu minni wasya'ala ra'su syaiba. Redaksi terakhir ini yang luar biasa. Walam akum bidu'aika Robbi syakiyah. Ya Allah, selama ini dari aku hidup sampai sekarang, walam akum bidu'aika Robbi syakiyah. Dan selama aku berdoa dari hidup sampai sekarang, aku sama sekali tidak pernah kecewa kepadamu. Masya Allah. Saya kalau ngedengar doa ini, ayah bunda sekalian, kayaknya ini doa yang nggak bisa saya ucapin lagi deh gitu. Saya pribadi ya, usia saya belum sepanjang Nabi Zakaria dalam hal penantian anak ya gitu. Dan tapi kok yang bisa jadi pembelajaran luar biasanya itu, kok bisa ada seorang hamba Allah yang sedemikian terpilih bisa punya husnuzon yang luar biasa tinggi seperti itu. Walam akum bidu'aika Robbi syakiyah. Selama aku berdoa kepadamu ya Allah selama ini, pasti selama perjalanannya kan memohon anak itu udah cukup sering. Selama aku berdoa selama ini, sama sekali aku tidak pernah kecewa padamu ya Allah. Ini loh, kata-kata ini yang mau diucapkan sama Nabi Zakaria dengan menggunakan kata pertamanya adalah Robbi disambung sama ini. Dan ayah bunda sekalian, nah balik lagi ke sini nih. Kalau kita ngelihat jarak antara Nabi Zakaria sama kita, skills kita kira-kira di mana ya bunda sekalian? Skills husnuzon kita. Ini kita, aduh, Masya Allah ya. Ngerasa nggak jarak itu ternyata, Allahu Akbar. Ternyata sedemikian jauh. Gitu. Iya. Makanya ayah bunda sekalian, kadang-kadang saya tuh kalau ngelihat doa kayak gini tuh, waktu saya tadabur tuh kadang saya sedihnya tuh, Allah, apa saya masih bisa pantas niru-niru doanya Nabi Zakaria? Ya, saya kemarin, saya tuh dulu masuk SMA bukan SMA favorit. Dulu saya nggak masuk SMA favorit, pilihan saya aja rasanya, udah kesel gitu. Tapi ini ya Allah gitu. Tapi andai memang secara redaksi hamba nggak bisa lagi doa kayak Nabi Zakaria, izinkan hamba mulai dari sekarang dan ke depannya, usia sekarang dan ke depannya, hamba ingin berlatih seperti Nabi Zakaria. Yang husnuzonnya seperti itu. Nah maka
ayah bunda sekalian, gimana tuh ya caranya minimal kita bisa mempolakan, kita bisa mempraktikkan hal itu. Meskipun betul, ayah bunda sekalian, ini ketika misalkan kita bicara kajian sekarang ini, menurut ayah bunda, ketika misalkan kajian ini selesai, apakah kita langsung bisa melatih skills yang tadi kita ceritakan ini, langsung 1 hari, 2 hari langsung jadi gitu kayak Nabi Zakaria? Langsung kayak gitu nggak? Belum tentu. Tapi setidaknya, ya, tapi setidaknya Allah sangat-sangat senang sama hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki dirinya setiap hari. Jadi nggak, jadi bahkan bukan Bunda Cynthia, bukan lagi belum tentu. Kalau hanya 1 hari 2 hari, saya yakin Bu nggak bisa, nggak bisa. Saya yakin nggak bisa gitu. 1 hari 2 hari itu gimana tuh? Jangan-jangan hari ini aja kan, misalnya kan gitu kan. Jangan-jangan hari ini aja saya tadi sudah merasakan kekecewaan kepada Allah. Ya, tapi setidaknya ya Allah minimal boleh nggak saya mau progres dulu. Andai hari ini dan kemarin-kemarin saya merasakan kekecewaan padamu 10 kali, boleh nggak besok hamba berproses dulu 8 kali aja ya Allah. Boleh nggak kira-kira kita berprogres diri seperti itu? Jadi ayah bunda sekalian, mohon izin kita fokusnya ke situ ya. Karena apalagi nih, mungkin tadi juga ada ayah-ayahnya di sini ya. Ayah-ayah nih, wah Masya Allah. Ayah bunda sekalian, apalagi para ayah nih. Kepemimpinan para ayah itu, bukan kepemimpinan para ayah, kepemimpinan seseorang itu paling diuji ketika dalam kondisi krisis justru. Iya, kepemimpinan itu paling diuji ketika dalam kondisi krisis. Iya, pandemi kayak ini krisis nih, bener-bener deh, ini ujian kepemimpinan kita, ujian qawamah, ujian qawamah kita. Maka skills ini kalau bisa kita yang paling yang paling perlu berjuang keras untuk melatih skills ini daripada kita lebih banyak nuntut pasangan kita. Ngelatih pasangan kita betul perlu, ngelatih anak-anak kita dalam kondisi sekarang seperti ini betul perlu, tapi yang paling perlu berkeringat-keringat untuk melatih hal ini itu adalah kita. Maka ayah bunda sekalian, saya mohon izin, mungkin ini yang jadi bahasan kita ya. Mungkin ini nggak terlalu fokus ke bagaimana pola asuh mungkin seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini semoga ayah bunda sekalian ketenangan hati kita sebagai orang tua ya. Apalagi kita sedang berada dalam masa-masa ujian ketauhidan ini gitu ya. Semoga kita bisa lulus dari ujian-ujian ini gitu. Bismillah ya. Nah, jadi seperti itu ayah bunda sekalian. Doanya itu ini luar biasa banget Nabi Zakaria. Dan maka mungkin pertanyaannya adalah how ya setidaknya bisa mendekati yang seperti ini gitu. Bahkan ayah bunda sekalian, mungkin ini juga satu kisah lagi masih juga tentang doa. Pasti kalau kita bicara tentang penyakit sudah cukup familiar mungkin di kepala kita, siapa nabi yang diberikan penyakit yang sedemikian parah, yang bahkan penyakitnya ini tidak akan ada lagi sampai kiamat nanti. Yang itu, dan itu diceritakan di Al-Quran. Nabi Ayub, Masya Allah. Nabi Ayub itu yang beberapa yang saya dengar dari beberapa guru saya, dahulunya Nabi Ayub itu tergolong keluarga yang terpandang ya, namun semenjak sakit hartanya habis. Nah, mungkin ini kebayang ya kalau kayak pandemi tuh, sahabat saya juga pernah bilang ada yang pandemi di rumah sakit itu sampai keluar dana ratusan juta gitu, ada yang pernah cerita seperti itu. Dan saya mungkin ngebayanginnya kayak gitu mungkin ya, Nabi Ayub tadinya punya harta jadinya miskin gitu. Dan bahkan jangankan tadinya miskin, jadi semua anggota keluarganya pun bahkan sampai left gitu, tidak mau membersamai kecuali istrinya. Nah, jadi gitu ya, kita bicara sekarang Nabi Ayub. Ayah bunda Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub ini kenapa dikasih sakit yang seperti ini? Karena
apa namanya, setan itu berupaya hendak menggelincirkan Nabi Ayub gitu ceritanya. Kan ketika dikasih ke lapangan, Nabi Ayubnya lulus semua gitu. Ini gimana caranya biar hamba satu ini terpeleset? Maka minta izin sama Allah, ya Allah, aku ingin membuat kekasihmu Ayub jadi tergelincir gitu. Maka mohon izinkan biar biar Nabi Ayub terkena penyakit, biar kekasihmu itu terkena penyakit dan sehingga bisa jadi tergelincir sampai ke neraka, kurang lebih kayak gitu. Dan kemudian di ACC sama Allah, kemudian menjadi penyakit seperti itu. Tapi dikasih penyakit cukup lama ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini setan juga bingung. Loh kok ternyata sabarnya luar biasa Nabi Ayub itu. Kok sabarnya ini luar biasa, dan udah gak ngerti lagi nih setan mau kayak gimanain lagi ya. Udah aku nyerah gitu. Nah, ketika nyerah itu Allah tuh mengirim mengutus malaikat kepada Nabi Ayub. Allah tuh sambil nitip pesan kayak gini sama malaikat tersebut, sampaikan kepada hambaku doa apapun yang Kedengeran apa? Masih ya. Mohon maaf, kenapa? Oh, tadi kepencet ya kayaknya. Tadi sampai mana tadi? Oh, malaikat ya tadi. Allah berpesan kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada hambaku, pada Ayub gitu ya, berdoalah apapun, insya Allah, berdoa dalam kondisi sakit seperti itu ya, kondisi ekonominya nggak ada, bahkan kondisi ekonominya nggak ada itu, beberapa yang pernah saya baca itu istrinya untuk nyari nafkah sampai perlu jualan rambut gitu, rambut dipotong sampai perlu dijual. Saya nggak kebayang itu menyiksa apa gitu. Dan Allah bilang kayak gini, sampaikan kepada hambaku, berdoalah apapun kepadaku, niscaya akan langsung aku kabulkan. Ayah bunda sekalian, andai kita di posisi itu, sakit sedemikian parah, ya, kondisi ekonomi yang udah sedemikian parah gitu, dan kemudian Allah sudah bilang, doa apapun langsung tring dikabulkan. Anda bakal minta apa? Kalau kondisinya kayak gini, kira-kira Anda bakal minta apa? Wah. Sembuh. Ada lagi? Kesehatan agar senantiasa beribadah, minta sehat, minta Allah ridho, minta sembuh, minta macam-macam ya. Mungkin perlu, ya Allah ini ekonominya perlu sehat lagi nih gitu ya. Dan lain mungkin macam-macam. Minta COVID musnah gitu. Wah, macam-macam. Tapi, ayah bunda sekalian, ini luar biasanya Nabi Ayub. Apa doanya Nabi Ayub? Robbi. Pakai kata Robbi lagi. Kebayang nggak? Lagi sakit-sakit kayak gitu, tetap diakui Allah yang engkaulah mengatur seluruh kehidupanku sampai sekarang. Engkau yang terus mengurus-ngurus hamba sampai sekarang. Robbi itu indah banget. Dan pakai kata ini lagi, Robbi ini. Nah, ya. Aduh, kok saya jadi lupa doanya. Sentuhan tuh lah ya masuhu. Mohon maaf, saya lupa Arabnya. Tadi tuh inget, tiba-tiba saya hilang. Ya, Robi ini masania duru. Terima kasih Bunda Askia. Ini masania duru. Apa yang indah dari kata masania duru ini, ayah bunda sekalian? Arti kata masaniah ini artinya adalah, ya Allah, sungguh, padahal sakitnya parah ya, tapi beliau bilang, Nabi Ayub bilang masania duru. Ya Allah, sungguh aku hanya disentuh penyakitmu. Masannya itu sentuhan. Robi ini masannya duru, wa anta, dan engkaulah, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang di antara segala-segala yang penyayang. Doanya gitu, ayah bunda sekalian. Robi ini masannya duru, wa anta arhamur rahimin. Kalau kita lihat-lihat di sini, ayah bunda sekalian, ada semacam permintaan nggak ya di sini? Permintaan ekonominya lebih membaik, permintaan untuk dimusnahkan misalkan penyakitnya, permintaan untuk, saya juga geleng-geleng kepala, kok ini udah dalam kondisi gini
Robbi ini masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ini aduh Allah Akbar, dan sakitnya parah, tapi beliau bilangnya aku hanya disentuh sama penyakitmu. Masaniya dur, hanya disentuh. Aduh Allahu Akbar. Yes, betul. Allah Maha Penyayang, Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya, betul banget Bunda Askia. Cuman ini skills apa yang dimiliki sama kekasih-kekasih Allah ini gitu. Yang kalau ini sudah dicantumkan di Al-Qur'an, pasti ada panduan buat kita. Ya kan? Ada panduan pasti ini buat kita. Nggak mungkin enggak. Di kondisi kita sekarang ini, ya ngerasain berbagai macam rasa sedih, kecewa, itu macam-macam. Yes, betul. Itu semua sangat manusiawi gitu. Tapi sosok-sosok kekasih-kekasih hamba ini, kekasih-kekasih Allah ini memberikan semacam benang merah bahwa yang tidak pernah terlupakan dari beliau-beliau yang luar biasa ini adalah ini, ayah bunda sekalian. Husnuzon. Saya makanya kadang-kadang suka malu gitu. Di satu sisi, jangan-jangan, ya di satu sisi saya sangat-sangat mensyukuri sampai sekarang tidak mengidap COVID gitu. Tapi jangan-jangan di satu sisi yang lain, apakah jangan-jangan kalau andai saya kemarin-kemarin itu disentuh sama COVID ini, jangan-jangan habis jangan-jangan iman saya. Dan makanya bagi mungkin ayah bunda yang saat ini sedang isoman, sedang positif, jangan-jangan itu cara Allah hendak bermesra-mesra sama Anda. Saya nggak tahu. Jangan-jangan itu. Gimana caranya? Ya memang sekarang jadi lebih sedemikian merepotkan, tapi gimana caranya biar kita bisa menjaga selalu, yaitu manisnya keimanan ini, manisnya husnuzon ini sama Allah. Betul memang saat ini ya yang diberikan amanah merasa kayak gitu dalam hal penanganannya gitu. Betul memang kita juga ngelihat di video-video kan cara-caranya sedemikian tidak humanis, ada yang sampai disemprot sampai damkar. Betul, kita juga marah ngeliat hal-hal kayak gitu. Saya juga sebel, betul. Sebel banget ngeliat hal-hal kayak gitu. Tapi di satu sisi yang lain, karena kita tidak bisa mengubah hal-hal seperti itu, saya juga bukan pemerintah gitu ya, kita tidak bisa mengubah hal-hal seperti itu, saya tidak punya apa-apa. Jadi segala sesuatu yang ada di luar kontrol kita, ayah bunda sekalian, akan kayak gini. Saya selalu percaya banget bahwa ada hal-hal yang berada di dalam kontrol kita. Menurut ayah bunda, apa aja hal-hal yang ada berada di dalam kontrol kita ini? Menurut ayah bunda, apa aja? Kata-kata kita bisa kita kontrol. Betul? Apalagi? Ego, emosi, yes. Sikap kita. Ada lagi yang bisa kita kontrol? Perilaku kita. Masya Allah ya. Kebahagiaan kita, semuanya bisa dikontrol. Agak lebih keluar dari hal-hal yang bisa kita kontrol, ini yang sisi biru ini saya sebutnya ada hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Pengaruhi ini, ayah bunda sekalian, namanya pengaruhi ini berarti tidak 100%. Ya. Bisa kita pengaruhi, bisa jadi orangnya terpengaruh, bisa jadi orangnya tidak terpengaruh. Kira-kira hal-hal apa aja yang berada dalam yang bisa kita pengaruhi? Pikiran dikontrol, pengaruhi, oke. Pikiran di mana? Kalau menurut Bunda Kusuma, Bunda atau Ayah Kusuma ini, mohon maaf. Ini pikiran itu masuk hal-hal yang dipengaruhi ya? Oh, oke. Oh, yang ada dalam diri. Mindset itu apa? Oke, anak ini hal-hal yang dipengaruhi ya? Oke, kalau buat Bunda Kusuma, Ayah Kusuma atau Bunda Kusuma, mohon maaf. Ini saya ngeliat di chat nggak kelihatan. Maaf ya kalau saya salah. Oh, Bunda Kusuma, pikiran itu ada hal-hal yang dipengaruhi. Karena kadang-kadang mungkin ini ya, ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Kadang-kadang mungkin gitu ya. Oke. Boleh kalau misalkan kayak gitu. Kalau saya sih masukin pikiran itu ada yang dikontrol.
kalau saya. Tapi kalau Bunda punya pemaknaan itu juga nggak ada masalah. Anak, pasangan, ya, oh iya, pasangan, orang lain, ya, misalnya kayak gitu ya, orang lain, orang tua dan lain macam-macam ya, itu hal-hal yang bisa kita pengaruhi. Nah, ayah bunda sekalian, hal-hal zona-zona yang di luar dari zona yang bisa kita kontrol, zona-zona yang ada di luar dari zona-zona yang kita bisa pengaruhi, itu adalah zona-zona yang di luar ini ya. Nah, zona-zona yang di luar dari kontrol dan pengaruh ini, saya memandangnya itu adalah sebagai zona-zona ini, soal ujian. Soal ujian. Oke. Di luar sana ada yang ada yang berantem nih, COVID, itu mah cuman konspirasi misalnya kayak gitu, nggak ada gitu. Nah, ada orang-orang yang sama sekali tidak saya kenal, ya, memberikan isu-isu seperti itu, dan mungkin kadang-kadang kita gemes, kapan sih isu-isunya ini hilang? Kita boleh jadi jangan-jangan itu kita nggak bisa kontrol isunya hilang itu kapan. Ya nak, ayah bunda saya. Ketika kita nggak bisa kontrol isu-isu seperti itu hilang kapan, gitu ya, itu tuh masuk soal ujian. Isu, oh ya, isu-isunya tuh macam-macam kan, ada isu konspirasi ataupun enggak gitu. Nah itu adalah yang bisa kita kontrol. Wabah ini, nah betul sekali Bunda Juhermi. Soal ujiannya kayak gitu, pilihan kontrolnya adalah nggak perlu baca berita, itu nggak apa-apa. Ya. Mohon maaf, bentar. Nah, nggak perlu nonton TV, iya. Kalau saya memang dari nikah emang nggak ada TV, saya alhamdulillah. Jadi sedikit lebih nyaman gitu. Terus apalagi kira-kira isu ya, isu-isu yang wabahnya sendiri itu bisa kita kontrol nggak? Yang toksik di blog, wabahnya itu saja bisa kita kontrol nggak? Pengen dong musnah semuanya dari muka bumi gitu, bisa kita kontrol? Saya pengen banget wabah ini hilang gitu, bisa kita kontrol? Pengen wabahnya jadi hilang gitu? Nggak bisa. Jadi wabah itu masuk dalam hal zona ujian. Gitu. Apalagi yang nggak bisa kita kontrol, sama sekali nggak bisa kita pengaruhi, kira-kira itu apalagi tuh? Cuaca. Ya, cuaca. Bahasa Sunda nih misalnya, aing mah menitos hujan deui atuh. Perlu saya tanya, meni udah hujan lagi aja gitu kan. Iya, soal ujian. Ya, kebijakan pemerintah itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita pengaruhi. Macam-macam vaksin, ya mangga. Nah ya, waktu nggak bisa kita kontrol. Banyak banget yang nggak bisa kita kontrol. Ini apa namanya? Berita kematian seseorang atau kematian kita sendiri bisa kita kontrol? Enggak. Ya, ayah bunda sekalian. Maka ayah bunda sekalian, jangan-jangan ya, yang bisa bikin stres kita makin lama makin besar, makin banyak itu adalah karena kita stres. Ya Allah, kenapa soalnya susah pisan? Ya Allah, kenapa soalnya aku susah banget? Ya Allah, ini kenapa sih soalnya gini-gini lagi? Kenapa sih soalnya gini-gini lagi? Iya betul, kita ngerasa susah sama soal, kadang-kadang kita mikir panjang, kita stres, betul gitu. Betul. Ya, betul. Tapi yang paling penting itu adalah kontrol kita atas soal-soal ujian yang sudah Allah berikan itu apa? Karena gini ayah bunda sekalian, ini pertanyaan yang penting banget, senantiasa perlu kita ulang-ulang terus-terusan. Saya kalau lagi dalam kondisi tertekan, ya, saya biasanya suka menanyakan hal ini kepada diri saya sendiri. Saya self-asking, nanya sendiri kepada diri saya sendiri. Menurut ayah bunda, Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang, atau selalu? Selalu ya? Maka berarti kondisi sekarang, kondisi sekarang banyak sahabat kita yang berita duka di mana-mana. Terus ya ini tadi diperpanjang lagi mungkin masa-masa apa nih tadi di sekolahnya panjang. Masya Allah. Selalu.
Betul Ayah Kaulan, jangan-jangan kita yang perlu melatih gimana cara kita memandang soal ujian ini dengan bagaimana cara pandang yang seperti apa sih yang Allah tuh ridho sama kita. Jangan-jangan itu. Nggak apa-apa Bunda Yesi kalau misalkan mau jawab selalu kadang-kadang ada ragu hati, nggak apa-apa. Itu pertanda kita manusia. Kan iman naik turun. Ya, naik turun. Dan Allah sendiri kan yang bilang kalau tidak akan mungkin seorang manusia hanya dibiarkan ngaku-ngaku doang beriman. Betul kan? Ada ayatnya kan? Tidak mungkin seseorang dibiarkan hanya ngaku-ngaku doang. Aku beriman sama Allah. Tidak diuji. Ujiannya itu pasti hal-hal yang menggetarkan. Bikin seolah-olah kok jadi kayak ada ragu. Nah, itu. Masya Allah. Ya, tidak mungkin hanya ngaku-ngaku beriman tanpa dikasih ujian. Jadi kalau misalkan kita sekarang, aduh tadi mungkin Bunda siapa tadi yang nanya, kok saya tuh pengennya mau jawab selalu tuh. Kadang-kadang kenapa ya ada keraguan. Alhamdulillah, berarti tandanya ujian itu lagi Allah kasih sama kita. Kenapa Allah ngasih ujian ke kita, ayah bunda sekalian? Kenapa sih sekolah ngasih ujian sama murid-muridnya? Iya, tanda hati masih hidup kan gitu. Kenapa sih Allah sekolah ngasih ujian sama biar naik kelas? Berarti ayah bunda sekalian, ujian-ujian tadi nih ya, soal-soal ujian kayak gini nih ya, soal-soal ujian yang nggak bisa kita kontrol sama sekali ya. Allah tuh pengen banget menaikkan derajat kemuliaan kita-kita semua yang ada di sini. Ya, Allah tuh pengen banget. Hambaku, naik dong kemuliaanmu. Aku kasih ujiannya. Nih, silakan. Tolong jawab sebaik-baiknya. Tolong jawab sebaik-baiknya. Itu. Kenapa Allah pengen banget naikin derajat kemuliaan kita? Saya mencurigai banget. Jangan-jangan Allah tuh rindu, kangen sama kita semua. Hambaku, aku kangen padamu. Aku ingin engkau naik kemuliaannya, maka aku beri ujian ya. Silahkan. Kalau Allah ngasih ujian ini dengan penuh cinta, ayah bunda sekalian, kita mau bahas kita gimana cara kita respon. Makanya pola yang saya pahami, saya berupaya gitu, meskipun belum tentu ini benar 100% ya. Pola yang berupaya saya coba pahami, kenapa bisa ada seperti Nabi Zakaria, Nabi Ayub tadi. Jangan-jangan dimulai dari ini, ayah bunda sekalian. Ketika ada sesuatu yang seolah-olah menekan, bikin marah, bikin apa macam-macam, jangan-jangan ditanya dulu nih, self-asking sama diri sendiri. Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang selalu. Bagi Anda yang mungkin ngerasanya pengen ngejawab selalu tapi ngerasa berat, tapi Anda ngejawab selalunya boleh jadi mungkin sambil netesin air mata. Aduh, Masya Allah. Itu mahal ayah bunda sekalian. Ya, itu mahal ayah bunda sekalian. Semoga itu tanda bahwa Anda adalah hamba-hamba pilihan Allah yang sangat-sangat disayang sama Allah. Semoga. Iya betul, Bunda Siti. Sekarang dan kemungkinan kedua juga kayak gini. Kenapa sih Allah kok ngasih ujian kok susah-susah amat? Saya mohon izin, ayah bunda sekalian. Andai ruangan ini kita matikan lampunya, apa yang akan terjadi? Gelap. Gelap ya. Nah ini gelap. Ini mulai gelap nih. Kelihatan kan? Karena saya mati lampu. Ya. Ayah bunda sekalian. Bayangkan seperti ini. Kita mungkin lagi tersesat di sebuah gua ya. Di sebuah gua, kita tersesat di dalam sebuah gua gitu ya. Nah kemudian di dalam gua itu entah kenapa tiba-tiba kita menemukan banyak banget tuh apa namanya cahaya-cahaya penerangan dan kita lihat di gua ini ternyata ada kasur, ternyata di gua ini lumayan enak, lumayan nyaman gitu ya. Nah kita berada di dalam gua itu. Jadinya kita merasa nyaman di dalam gua itu, ayah bunda sekalian, sampai-sampai kita ngerasa lupa, udahlah kayaknya nggak perlu keluar gua, di dalam gua ini aja udah nyaman. Tiba-tiba
Suatu waktu itu penerangan itu mati semua itu. Plek. Anda panik, ketika Anda panik, Anda berusaha mencari lubang, ya. Berusaha mencari lubang dan tersebut ada lubang dari luar sana. Seret, cahaya matahari yang sejati. Cering. Itu cahaya yang kelihatan itu ketika semuanya gelap seperti ini, apakah itu menjadi satu-satunya cahaya yang terang, ayah bunda sekalian? Jangan-jangan Allah memadamkan lampu-lampu karena kita sudah terlalu semu sama dunia, ya. Kita sudah terlalu terlena sama dunia, sengaja Allah matiin tuh lampunya. Biar apa? Ketika kondisi semakin gelap, justru semakin terang panduan cahayanya. Semakin terang panduan cahaya. Maka ayah bunda sekalian, bismillah ya. Ya, semakin tajam penglihatan kita untuk mencari titik terang. Bismillah ya, ayah bunda sekalian. Moga ini yang bisa kita latih untuk diri kita sendiri. Minimal nggak apa-apa tadi, ngerasa marah, ngerasa sedih, ngerasa macam-macam, tanda bahwa kita manusia. Gak ada masalah sama hal itu. Ya, semakin berat biar kita bisa semakin nyender sama Allah. Ya Allah, hamba selama ini ternyata mungkin tertutupi kenyamanan finansial selama ini. Ya Allah, mungkin ini ya Engkau ngasih kayak gini biar hamba nggak nyender sama finansial lagi, ya Allah. Saya nggak tahu istilahnya apa, tapi mungkin dari situ kita bisa bilang ini masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Jangan-jangan di situ ayah bunda. Allah. Maka Insya Allah saya juga merinding dari tadi ngebacanya. Maka ayah bunda sekalian, ya, kalau kita dalam kondisi setertekan apapun, nikmati setiap rasa yang muncul, ya, rasa takut, rasa sedih, rasa kecewa, rasa apa, nggak apa-apa, nggak usah dinaik sama hal-hal kayak gitu ya, ayah bunda sekalian. Anda marah sama keadaan, nggak apa-apa, mal. Anda kecewa sama keadaan, kecewa nggak apa-apa. Anda sedih sama keadaan, nggak apa-apa, nggak usah didinai. Yang penting ini, jangan lupa sama pertanyaan pertama ini, ayah bunda sekalian. Ya Allah, Engkau teh sesekali kadang-kadang atau selalu ngasih yang terbaik, ya Allah. Kalau pertanyaannya adalah selalu, kalau jawabannya adalah selalu, maka berarti, ya Allah, hikmah apa yang mau Engkau berikan sebanyak-banyaknya untuk hamba? Hikmah apa yang mau Engkau berikan sebanyak-banyaknya untuk hamba? Saya kemarin baru belajar dari Ustadz Umar Mita. Ketika kita doa, kadang-kadang ada kan ya doa, dibilangnya doa sapu jagat. Masih apa? Doa sapu jagat? Tentu kita ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, katanya bisa dibilang itu doa sapu jagat. Soalnya pengen kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang kadang-kadang ayah bunda sekalian, ya, yang kadang-kadang sebagian kita mungkin menerjemahkan doa sapu jagat ini, kok dibilangnya doa sapu jagat ya, nggak apa-apa ya, doa sapu jagat ini, kebaikan di dunia itu misalkan seperti apa, ayah bunda sekalian, yang mungkin kita bayangkan, yang mungkin orang-orang pada umumnya bayangkan bisa gimana? Harta yang amal soleh, biasanya kan kebayangnya apa? Finansial yang baik, harta yang banyak, badan yang senantiasa sehat, gitu ya. Terus dan lain-lain macam-macam. Ustadz Umar Mita bilang bahwa Ustadz Umar Mita bilang kalau doa fid dunya hasanah, ya, kita meminta kebaikan di dunia itu tidak bisa disamakan dengan kita meminta hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena duniawi dibandingkan sama akhirat itu tidak bisa sama sekali dibandingkan. Benar sekali. Maka yang dimaksud dari kebaikan yang sangat-sangat banyak yang ada di dunia itu lebih utamanya adalah hikmah yang melimpah
hikmah yang melimpah. Maka ayah bunda sekalian, ketika kita sudah bisa dengan hati yang deg-degan, hati yang macam-macam, kita bisa menjawab Allah selalu ngasih yang terbaik, ayah bunda sekalian. Maka kita yang senantiasa pikir, ya Allah, mudah bagimu, corona ini langsung nggak ada, mudah banget bagimu kan? Mudah kan? Tapi kenapa masih engkau izinkan kejadian seperti ini, Allah? Hikmah yang melimpah apa yang hendak engkau berikan padaku, ya Allah. Bimbing hamba, ya Allah. Bimbing hamba, butuh hikmah itu. Hamba butuh hikmah itu. Sehat nggak sehat, hamba serahkan padamu. Ikhtiarnya tetap ya. Ikhtiarnya tetap. Ya, ikhtiarnya tetap. Ikhtiar itu cukup dijadikan wasilah. Jangan jadi ilah. Ya, cukup dijadikan perantara aja, perantara upaya aja, tapi jangan dijadikan ilah. Nih, kalau kayak gini pasti sembuh. Nah, itu jangan sampai kayak gitu juga ya. Jadi tetap dijadikan wasilah. Jadi karena ikhtiar itu adalah cara-cara hambanya untuk merayu-rayu Allah. Ya, cara-cara hambanya untuk merayu-rayu Allah. Semoga Allah ridho sama kita. Kan utamanya di situ. Jadi ikhtiar itu utamanya buat nyari ridho, bukan nyari kesuksesan ya. Masalah sukses atau enggak terserah Allah. Allah yang tahu paling baik. Allah yang tahu paling baik. Karena kalau kita bicara di sini, ayah bunda sekalian, hasil itu di mana? Kontrol, pengaruh, soal ujian. Hasil itu di mana? Ya, jadi kira-kira di mana? Di bagian kontrol, pengaruh? Yes, hasil itu di sini. Hasil itu di sini. Ya. Kadang-kadang kita ketika kita berikhtiar, kita itu menganggap hasil itu ada di bagian kontrol, ya enggak? Itu yang bikin kita stresnya tuh berlipat-lipat. Berharap kepada sesuatu selain Allah itu patah hati yang betul-betul disengaja. Ya. Berharap kepada sesuatu selain Allah, sekali lagi, itu adalah patah hati yang betul-betul disengaja. Iya, hasil di luar kontrol. Makanya ayah bunda sekalian, kalau kita lihat surat, mohon maaf ya, sebentar. Kalau nggak salah, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 63, ayat 64. Ini ayat indah banget, ayah bunda sekalian. Ini mau ngasih tahu bahwa ternyata ikhtiar itu ya sekedar wasilah, bukan jadi ilah, bukan jadi penentu. Kalau nggak salah, ayatnya itu kurang lebih bilang kayak gini. A'antum tazra'unahu am nahnu munzi'un. Perhatikanlah benih-benih yang kau tanam. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Ada yang boleh lihat surat Al-Waqi'ah. Nah, afara'aitum ma tahrusun. Saya lupa tadi ayat 63. Terima kasih Ayah Kholan. Afara'aitum ma tahrusun. Terangkan kepadamu tentang apa-apa yang kamu tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamu yang numbuhin atau kami yang numbuhin? Ini kalau kita bayangin seorang petani, ayah bunda sekalian, petani mau nanam sesuatu, dia tahu nggak bibit apa yang mau dia tanam? Ya, petani nanam sesuatu, dia tahu nggak bibit apa yang mau dia tanam? Tahu kan? Misalkan beras yang super atau yang KW berapa gitu kan? Maka petani ini dia perlu ngapain tiap harinya? Ikhtiar yang perlu dia lakukan ngapain? Merawatnya, nyiram gitu ya, mupuk, bla bla bla. Pertanyaannya ayah bunda sekalian, petani ini punya kontrol nggak sama nutrisi-nutrisi dalam tanah ini? Nutrisi dalam tanah nggak punya. pH atau kadar keasaman di tanah nggak punya juga. Cuaca nggak punya. Coba kalau kita lihat petani itu nih ya, kemungkinan untuk nih ya, kalau misalnya kita bicara masalah pertumbuhan ya, ada hal-hal yang berada dalam kontrol ya, ada hal-hal yang berada di luar kontrol ya. Menurut ayah bunda sekalian, kira-kira perbandingan hal-hal yang bisa si petani kontrol sama hal-hal yang nggak bisa petani kontrol itu kira-kira berapa banding berapa kira-kira? Petani 1/10, 1 banding tak terhingga, 1/99, oke.
Menurut saya sih iya ya. Anggaplah gitu ya. Kalau saya sih sukanya gini, 1 banding tak hingga. Jangan-jangan faktornya itu paling banyak gini. 1 tak terhingga banget tak terhingga. Jangan-jangan. Ini hanya bayangan saya aja. Saking banyak faktor yang bisa kita kontrol, itu jangan kayak gitu. 1 banding tak terhingga, pangkat tak terhingga. Tapi ayah bunda sekalian, di sini loh maha pemurahnya Allah. Maha pemurahnya Allah membuat seolah-olah hampir sebagian besar hidup kita, ya, hasil itu seolah-olah ditentukan sama ikhtiar kita, ya enggak? Ya. Maha pengasih pemurahnya Allah, maha pemurahnya Allah membuat hampir-hampir yang ada di dalam seluruh hidup kita itu tuh seolah-olah ditentukan sama ikhtiar kita, ya enggak? Jadi satunya ini, bayangkan betapa maha pemurahnya Allah gitu. Padahal secara variabel ini luar biasa. Banyak kan? Secara kasar mata kan kayak gitu ya. Seolah-olah kayak gitu kan. Sekaligus ini juga yang jadi ujian, ayah bunda sekalian. Kadang-kadang ini yang menyebabkan kita merasa bahwa ketika kita berikhtiar kita ngerasa berhak. Nah, kita ngerasa berhak sama sesuatu. Kita ngerasa berhak sama sesuatu. Padahal justru ketika segala sesuatu terjadi seperti apa yang kita harapkan, kita justru perlu bersyukur banget. Masya Allah, padahal hamba cuma ngurusin 1 ini doang. Tapi ternyata engkau ya Allah seolah-olah mengarahkan alam semesta ini agar hasilnya seperti apa yang aku harapkan. Dan ayah bunda sekalian, kalau kejadian kan itu berarti sesuatu yang wow luar biasa, bersyukur, keren banget kan? Dan kalau kita ngelihat angka ini ayah bunda sekalian, andai tidak kejadian, ngelihat angka ini sebetulnya normal-normal aja nggak? Andai nggak kejadian itu normal-normal aja nggak? Atau kejadiannya ternyata di luar yang kita harapkan? Normal, secara angka kayak gini kan? Sebetulnya tanda kutip tidak ada, kalau udah kita bahas kayak gini, tanda kutip apa haknya kita buat marah sebetulnya? Tapi ayah bunda sekalian, punten. Iya, tapi ayah bunda sekalian, yang bikin saya luar biasa tuh kayak gini. Kadang-kadang surat Al-Waqiah ayat 6364 ini kan ini bicara petani ya. Ini Allah tuh jangan-jangan mau ngajarin kita juga kayak gini. Coba cek. Betulkah kamu sehat gara-gara pola makan kamu? Gara-gara kamu olahraganya teratur? Gara-gara kamu nggak stres terus-terusan? Apakah betul itu gara-gara kamu? Atau jangan-jangan kami yang menjaga kesehatanmu? Kami yang gerakan jantungmu? Kami yang gerakan seluruh metabolisme di dalam tubuhmu? Yang bahkan waktu engkau belajar waktu SMP atau SMA, belajar metabolisme, itu pusing luar biasa. Ayo, ada yang pusing nggak ya bunda sekalian? Ada yang masih ingat nggak siklus Krebs? Apa siklus Krebs? Ada yang masih ingat siklus Krebs, ayah bunda sekalian? Oh, tuh dokter Vidya kayaknya masih ingat ya. Asetil koenzim A, Masya Allah. Muter-muternya gitu ya, aduh. Bayangin nggak ya bunda sekalian? Itu kan faktor-faktor yang muter-muter itu banyak banget gitu. ATP iya kan berubah jadi ADP jadi ATP. Aduh Allahu Akbar. Tapi itu terjadi terus-terusan. Tuh, itu menandakan faktor-faktornya ini banyak banget nih yang nggak bisa kita hitung. Perubahan menjadi asam, jadi lemak yang lemak yang jenuh aja bisa jadi bahaya kan buat tubuh kita kan. Allahu Akbar. Jadi di situ makanya kadang-kadang nih bisa cancer. Kayaknya ayah Kolan nih janjian dokter juga nih. Saya soalnya dulu ini aja, mantan calon dokter kalau saya. Saya mantan calon dokter tuh berarti nggak koas gitu. Cuman lulus dokter doang. Aduh, belum iya kan. Jadi kayak gitu ayah bunda sekalian. Kita yang rawat. Iya, kita hanya di situ aja. Maka ikhtiar kita itu hanyalah cara kita merayu-rayu Allah. Semoga Allah ridho sama kita.
Di situ. Maka ayah bunda sekalian, makanya saya bisa memahami kenapa Umar bin Khattab pernah bilang kayak gini. Aku tidak peduli apakah doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatirkan adalah apabila aku tidak berdoa. Aku tidak peduli. Apabila? Apa tadi? Ibu Nasir, mungkin ada masih ingat? Aku tidak peduli. Apakah Allah mengabulkan doaku atau tidak? Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berdoa. Jika dalam kondisi mepet-mepet kayak gini, jika dalam kondisi tertekan dan stres kayak gini, aku nggak makin dekat sama Allah. Itu yang paling aku khawatirkan. Kematian ditakutin wajar, manusiawi. Manusiawi banget, wajar. Tapi yang lebih perlu kita khawatirkan dari kematian itu adalah ketika kita meninggal, kita lagi apa? Ya, jadi di situ ayah bunda sekalian. Ujian itu qadarullah, betul. Kedatangannya bisa jadi diundang sama kita, bisa jadi juga tidak. Kalau seandainya kedatangannya diundang sama kita, itu boleh jadi karena dosa-dosa kita dan Allah hendak mencuci dosa-dosa kita. Namun jikalau itu ternyata bukan karena dosa-dosa kita, itu tanda Allah sedang mau menaikkan derajat kemuliaan kita. Jadi ayah bunda sekalian, kalau kita udah pakai mindset kayak gini, sebetulnya mohon izin saya tanya, apa kerugian dari kondisi zaman sekarang? Apa kerugian dari kondisi kita saat ini? Oh iya. Iya betul, seperti Bunda Cynthia bilang. Kerugiannya kita tuh kalau kita nggak cepat-cepat bertobat, biar orang yang nggak kembali, biar kita nggak kembali. Krisis tahu. Dan kita rugi banget. Kalau kita jadi orang tua, tapi kita juga nggak nanemin ketauhidan ini sama anak-anak kita. Ya, ruginya double-double. Udah jatuh tertimpa tangga, ya bunda sekalian. Maka yuk, saya juga tahu kita juga tidak menghilangkan sisi kemanusiaan kita kan. Kita juga bukan berarti jadi orang yang sedemikian polos, cuman bilang gue nggak takut corona, yang gue takutin mah Allah. Kita nggak bicara di situ sekarang ya. Kita nggak bicara di situ sekarang. Karena Allah juga yang ngasih ujian ini, yuk mari kita hadapi sebaik-baiknya dengan cara yang sewajar-wajarnya, dan yang paling penting Allah ridho. Rugi kalau belum bisa bertebar kebaikan, betul. Di situ ayah bunda sekalian. Makanya, aduh, Masya Allah, andai ya kita bisa, ya kondisi ini betul-betul kita bisa bikin makin dekat sama Allah. Maka ya bunda sekalian, yuk mari kita coba telaah selama perjalanan pandemi ini yang mau 2 tahun ya, 1,5 tahun ya, yang mau 1,5 tahun ini, selama ini kita isi dengan apa? Ya, betul memang nemenin anak buat sekolah online di saat kita juga mungkin kerja, mungkin memang boleh jadi sebagian dari kita merasa lebih stres. Tapi balik lagi tadi ayah bunda sekalian. Nah, sekolah online itu di mana? Kontrol pengaruh soal ujian. Apakah pandemi ini membuat kita perlu berhenti? Anak-anak nggak perlu belajar? Iya, kan di situ ya. Memang Allah memang sudah mengamanahkan anak-anak pada kita. Allah pun mengamanahkan kondisi seperti ini pada kita. Yuk, bismillah. Ya, karena hal-hal yang nggak bisa kita kontrol pada dasarnya itu adalah soal ujian dari Allah. Ya, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol itu soal ujian dari Allah. Perilaku pasangan juga nggak bisa kita kontrol, itu soal ujian dari Allah. Kenapa sih pasangan aku teh marah-marah wae, tertekan mungkin ya? Oke, itu adalah ujian. Gimana caranya aku sebagai hambanya Allah berupaya untuk memberikan ketenangan hati kepada anak-anak dan pasanganku.
Aku dapatnya dari mana dong kalau kayak gitu? Kalau misalkan tadi mungkin, oke, aku saatnya perlu menenangkan anak, perlu menenangkan ini. Aku perlu menenangkannya dari mana dong kalau kayak gitu? Mungkin ada yang bertanya gitu, mungkin kita dapatnya dari mana dong ketenangan itu? Ya bunda sekalian, guru kehidupan saya pernah bilang kayak gini. Boleh jadi kita sering ngobrol tentang Allah di banyak forum, tapi jangan-jangan kita jarang ngobrol langsung sama Allah. Itu enggak. Jangan-jangan kita jarang ngobrol langsung sama Allah. Betul, ini dari guru saya, Mas Randy Reza. Kita sering ngobrol tentang Allah di banyak forum. Apa kita pernah ngobrol langsung sama Allah? Loh, emang bisa ngobrol langsung sama Allah? Bisa dong. Coba deh rasain. Yang detakin jantung kita sekarang siapa? Yang ngasih oksigen sekarang siapa? Coba rasain dulu semua kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan. Tuh nyata loh. Itu semuanya nyata loh. Say thanks to Allah. Bilang, curhat langsung sama Allah dalam kondisi kayak gitu. Wah, curhat langsung sama Allah. Ya Allah, wahai engkau zat yang, kalau saya ya, karena dulu saya kuliahnya di kedokteran, saya kayaknya ngerasa nempel banget kalau ya biasanya sih saya langsungnya ke jantung kemana gitu, ke organ-organ tubuh gitu. Saya ngerasa langsung nampol gitu kalau saya. Ya Allah, wahai engkau yang masih menggerakkan jantung tubuh sampai sekarang, ya engkau masih menyediakan oksigen di sekitar hamba sampai sekarang. Wahai engkau yang masih menyehatkan anak-anak hamba dan istri hamba sampai sekarang. Wahai Allah, aku pengen curhat sama engkau ya Allah. Engkau as-sami, engkau yang maha mendengar. Pasti ya Allah, hamba nggak perlu teriak keras-keras. Hamba berbisik-bisik seperti ini aja pasti engkau bisa ngedengar ya. Ya nggak? Pasti Allah bisa ngedengar nggak sih? Ada nggak sih sesuatu yang tidak bisa Allah dengar di dunia ini? Ada nggak yang merasa? Nggak ada. Allah jangan-jangan sudah ada menghampiri kita, kita datang. Makanya ada kan apa namanya di iftitah kan, ini wajahku, ku hadapkan wajahku, karena selama ini mungkin aku dalam hidup meleng terus ya Allah, meleng terus mana ya nggak ada Allah. Jangan sampai ini kita kayak gitu. Makanya bilang ini wajahku, ketika kita sadar ya, ini wajahku ya Allah, ini loh wajah yang senantiasa mengabaikanmu ya Allah, ku hadapkan padamu ya. Aduh, ya. Ya Allah, ini wajah yang masih senantiasa lempeng-lempeng aja buat dosa. Ya Allah, malu hamba kayak gitu ya Allah. Tapi ini kuhadapkan padamu ya Allah. Tuh coba, hadapkan wajah yang sebenarnya kalau kita mau mikir-mikir, masih ada muka nggak sih kita ngadap Allah kan? Gitu. Tapi Allah sendiri yang bilang, wahai hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa, berpatah-patah dari rahmat Allah. Malu emang. Malu, coba kita malu. Coba tadi, sholat kita tadi gimana? Jangan-jangan lempeng kita nggak punya rasa sama Allah. Kayak gini sekarang mungkin selama ini kita 1,5 tahun ini, jangan-jangan kita ngerasa Allah nggak ada. Gitu. Jangan, ya kan itu malu kan punya wajah kayak gitu. Tapi Allah senang sama hamba yang ini wajah tuh, aduh, ya Allah, ini nih wajah yang, aduh, kelakuan udah kayak gimana ini hamba ya Allah. Ya, ini wajah tuh. Wajhiyya lillazi fatar samawati wal ard. Ku hadapkan wajah, aduh. Ya, nggak apa-apa. Hadirkan wajah tebelnya Bunda Siti. Hadirkan dengan penuh rasa malu yang luar biasa, penuh rasa nggak pantas sebetulnya menghadapmu ya Allah. Hadirkan aja. Karena semakin kita ngerasa malu ketemu sama Allah, sekaligus kita ada rasa sebetulnya malu, tapi sebetulnya butuh banget sama Engkau. Nah itu makin bagus. Ya, kalau ada dua rasa itu muncul rasa malu, ngerasa hina, tapi sekaligus juga muncul ada rasa kebutuhannya itu berbarengan, itu bagus. Insya Allah. Ya. Butuh dan kan? Ya, ngomong langsung aja sama Allah ya.
Anda ungkapkan langsung sama Allah, ya Allah, hamba teh khawatir, deg-degan, stres. Jadi kalau misalkan lihat ya mungkin kadang kalau kalau sholat jadi keburu-buru karena anak udah teriak-teriak, bagaimana itu? Usia berapa Bunda Tri anaknya? Kalau mungkin kan, bantu sama buku ini Bunda. Buku Sholat Ingat Allah ini adalah buku yang fokusnya itu adalah ngenalin tentang why, kenapa kita sholat. Bunda izin mau sholat, soalnya sholat itu Bunda lagi pengen terhubung sama Allah. Bunda lagi pengen ngobrol sama Allah. Nah, jadi di buku Sholat Ingat Allah ini kita nggak ngebahas tata cara sholat, tapi ngebahas why, kenapa kita perlu sholat. Dan Bunda pengen gitu. Nah, mungkin ini boleh diceritakan karena ketika saya menceritakan hal ini pun, ketika anak saya masih 2,5 tahunan, ini malah jadi lebih terkendali gitu. Dan kalaupun misalkan, tapi sekali lagi tadi ya, bukan sekali dua kali bukan sekali dua kali kita ngenalin terus langsung bisa anak-anak, bukan kayak gitu juga ya, karena proses gitu. Tapi ketika dibacain pelan-pelan nanti lama-lama jadi tahu gitu. Dan dibacainnya tentu dalam kondisi sama-sama lagi riang, lagi happy gitu ya. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi semoga ini bisa membantu ya kalau misalkan masih ada yang anak-anak udah teriak-teriak. Memang kalau anak-anak udah teriak itu wajar. Jadi makanya perlu di briefing, perlu dikenalkan, punten Bunda mau kayak gini dulu sama zat yang menciptakan hidungmu nak. Ya, yang zat yang menciptakan wajahmu, zat yang menyediakan makanan terhidang di dalam rumah kita. Ya, mohon izin mau ngobrol dulu sebentar. Gitu, kayak kalaupun misalkan sudah ngomong kayak gitu tapi masih teriak-teriak, masih belum terlalu terkendali, nggak apa-apa, kan itu juga terjadi atas izin Allah, kan pasti ada hikmah yang berlimpah di balik kejadian tadi. Seperti itu ayah bunda sekalian. Oh masya Allah, kita baru ngebahas pola pertama loh. Dan udah 5:30 lagi, saya nggak jangka, kaget, mohon maaf banget. Ini kita akhiri 20 menitan lagi mungkin ya. Nggak apa-apa, saya coba percepat. Tapi Bunda punten, meskipun hanya mungkin baru 1 poin aja, apakah saya takut nih kalau misalkan nggak mendapatkan, ayah bunda sekalian tidak mendapatkan sesuatu manfaat dari sini. Boleh saya tahu sudah mulai mendapatkan aha momen apakah kira-kira biar kita bisa semakin lulus dari ujian pandemi ini? Kang izin bertanya, bagaimana sikap kita pada karunia Allah yang tak terhingga itu? Di tengah-tengah, kadang kita fokus pada titik kenikmatan dunia. Nggak apa-apa, ayah. Ketika kita lagi ngerasa fokus sama titik kenikmatan dunia, kan tandanya kita lagi lalai ya. Nggak apa-apa, kalau kita lagi lalai, ketika kita sadar, kita langsung istighfar. Ya Allah, maafkan hamba yang tidak bisa menghitung semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya, jadi itu latihan husnuzonnya itu dari situ. Karena sekalipun nggak ada doa gitu ya, Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Ya, kita mungkin tadi ya, kita nggak doa, jantung kita berdetak hari ini, ya nggak? Kayaknya jarang ada yang spesifik ngedoa kayak gitu ya. Nah justru itu kan, ya Allah betapa maha baiknya Engkau, hamba nggak doa aja udah Allah kasih, udah Engkau kasih ya Allah. Malu, yes, betul, munculkan rasa itu ngobrol sama Allah. Saya mohon izin 1 pola lagi aja ya, ayah bunda sekalian. Karena saya juga nggak nyangka kaget, tadi kita bahas pola ini ya. Gimana caranya biar kita bisa senantiasa lulus di masa-masa pandemi ini. Dikasih kegunting aja kuku dalam, panas dingin, iya betul, nggak apa-apa, itu sisi manusiawinya nggak apa-apa Bunda Siti. Setelah mulai muncul kewarasan, ya Allah, ini sesekali kadang-kadang atau selalu ya, sesekali kadang-kadang atau selalu ya, itu nggak apa-apa ya. Sisi-sisi manusiawinya nggak usah dihilangkan. Kenapa coba jangan menghilangkan sisi manusiawinya? Karena Allah tidak pernah mencari kesempurnaan dari hambanya. Andai Allah mencari kesempurnaan dari hambanya, Allah tidak akan pernah menciptakan manusia. Allah sudah bercukup dan berpuas-puas diri sama malaikat. Ya, justru malah Allah bilang apa? Wallahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah, innallaha yuhibbut tawabina, ya. Allah yuhibbu, Allah tuh cinta betul-betul sama orang-orang yang senang tobat dan cinta betul-betul Allah Akbar sama orang yang betul-betul
mensucikan dirinya. Jadi kalau misalkan merasa salah itu insya Allah soleh. Ya, terasa salah itu insya Allah soleh. Tapi kalau merasa soleh itu salah, bahaya itu. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita ada lalai, kita ada apa, justru itu bagus. Semoga itu menjadi pintu-pintu kita semakin disayang sama Allah. Semakin banyak salahnya, semakin banyak khilafnya, kemudian kita semakin sadarnya, semakin kita kembalinya, itu tanda Allah semakin sayang. Jadi itu teman-teman ya. Jangan sampai kita merasa soleh, karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu insya Allah soleh. Aduh, jadi kelupaan terus nih saya. Saya kemarin sakit, sambil ngurus anak yang sakit, Masya Allah. Semoga Bunda Vina sekarang gimana kabarnya? Udah mulai lebih sehat? Ya. Dan ya, yang kedua. Ayah Bunda sekalian, yang namanya hidup, ya. Kita itu yang namanya hidup itu pasti ya, pasti dikasih dua rasa yang sedemikian ekstrim. Ada rasa-rasa dalam hidup yang kita suka, ya kan? Ada rasa-rasa yang kita suka, ada rasa-rasa yang tidak kita suka, yang enggak disuka, ya enggak? Kurang lebih yang namanya hidup itu rasanya ya kayak gini. Ya enggak? Dalam hidup kan kayak gini aja kan? Dan memang emosinya macam-macam. Di sini bisa kita pecah. Misalkan marah, kecewa di sini. Terus apalagi sedih. Merasa apalagi? Merasa terhianati. Ya macam-macam ya. Itu kan adalah rasa-rasa yang tidak kita suka. Ya enggak? Dan rasa-rasa yang kita suka juga mungkin gitu. Rasa cinta, rasa sayang, bahagia, bla 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 bla. Banyak kan? Banyak kan? Banyak kan? Banyak kan? Nah, ayah bunda sekalian, manusia sekarang kenapa banyak yang jadi terkesan stressful dan macam-macam? Karena manusia sekarang itu hanya mengincar ini. Hanya mengincar ini. Kayaknya tuh seolah-olah nggak boleh gitu, dia rasa-rasa yang tidak disuka tuh kayaknya nggak boleh. Padahal kan Allah sendiri ya yang bilang ya, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi di hal-hal yang kamu suka itu ada keburukan. Boleh jadi di hal-hal yang tidak kamu suka justru ada kebaikan. Ya. Itu kan ada ayat itu kan. Dan sebetulnya rasa-rasa hidup tuh kayak gini. Nah, maka ayah bunda sekalian, biar sifatnya manusiawi nggak sih? Kalau mau yang baik terus manusiawi. Tapi kita juga perlu sadar, kalau kita cuma mau yang kita suka, gimana kita nyiapin diri andai ada episode-episode kehidupan yang tidak kita suka itu terjadi. Gimana itu? Kalau misalkan kita hanya nyiapin yang kita suka doang, kalau yang nggak disuka terjadi gimana? Kita bakal siap nggak sama hal itu? Bakal siap nggak kita sama hal-hal seperti demikian? Iya itu. Bukan berarti kita nungguin ya rasa stres, rasa marah gitu-gitu, dan bukan berarti kita nantang-nantang juga nih, sok aja lah bikin aku marah, bukan yang kayak gitu. Tapi kita perlu siap sama dua rasa ini. Gimana caranya biar dua rasa ini kita bisa siap, ayah bunda sekalian? Nah ini nih yang indah dalam kehidupan itu. Yang indah dalam kehidupan ketika kita bisa memahami hal ini, ayah bunda sekalian. Gimana biar kita bisa, nah tuh 216 ya. Tiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Nah, itu jangan-jangan corona sekarang misalkan gitu ya. Jangan-jangan ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Saya sih ketika belajar ayat ini yang paling saya perhatikan itu adalah ayat akhirnya. Wallahu a'lamu, Allah Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. Boleh jadi ini tuh terjemahan sederhananya dari Allah Maha tahu, sedangkan kita manusia Maha sok tahu. Gitu. Makanya
Saya lupa ini perkataan sahabat siapa ya, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib atau siapa, saya mohon maaf saya lupa. Tapi pembelajarannya tuh gini bilangnya, aku bersyukur jika aku berdoa dan doaku dikabulkan. Itu tandanya keinginanku sesuai dengan keinginan terbaik darinya. Dan aku jauh lebih bersyukur lagi jika doaku tidak dikabulkan. Itu tandanya Allah sedang menyelamatkanku dari buruk-buruknya keinginan hawa nafsuku. Ya Allah. Speechless loh saya loh. Oh gitu ya. Saya kadang mikir, ya juga. Kadang jangan-jangan kita ada doa yang ibaratnya pengen sesuai dengan hawa nafsu kita kan. Saya mungkin ngebayanginnya kayak dulu lah misalkan, masih single misalkan. Kayaknya tuh doanya tuh, kayaknya tuh waktu kita doa tuh, oh iya mungkin kita doa, ya Allah mau sama dia, mau sama dia, mau sama dia, mau sama dia. Nafsunya tuh kayaknya gede gitu. Nafsunya tuh kayaknya gede gitu kan. Tapi ketika tidak dikabulkan, Allah tuh lagi menyelamatkan kita dari buruknya nafsu kita. Ini yang ya ini pemahaman yang bisa dibikin kalaupun orang paham ini dan ketika orang reunian misalkan reuni SMP SMA ketemu mantan, insya Allah tidak akan ada rasa lagi kebal. Insya Allah ya, kan kalau katanya masih suka kayak gitu ya, masih suka ada rasa. Tuh. Makanya jangan-jangan ayo bunda sekalian, ketika kita doa, coba kita cek deh. Ketika kita doa itu, yang lebih pengen kita harapkan itu, sejujurnya adalah bentuk pengabulan doanya. Apakah itu yang lebih diharapkan daripada kedekatan kita sama Allah? Kebayang nggak? Kita misalkan doain, ya Allah pengen rumah. Ketika kita doa kayak gitu, yang lebih kita harapin pada saat itu, apakah betul yang lebih kita harapin adalah atau ya jangan gitu, bentuk pengabulan doanya. Jangan justru ketika doanya dikabulkan, justru gara-gara ampun ini kok doanya kayak gini terus udah tuh sana. Pengennya mah mesra kan sama Allah. Nah jangan sampai ya gitu, makanya jangan sampai kita lebih pengen rumahnya daripada Allahnya. Ya, ayo bunda sekalian, pengen sembuh betul, nggak ada masalah. Tapi ada sesuatu yang lebih perlu pengen daripada sembuhan kita. Ya Allah, sembuh betul hamba pengen. Namun yang lebih hamba pengen adalah, ya Allah betul hamba pengen corona ini hilang dari muka bumi ini. Namun yang lebih hamba pengen adalah, ya Allah betul hamba teh pengen pasangan tuh lebih bisa memahami aku. Namun yang lebih kuinginkan adalah, silahkan. Ya, dan kita kembali lagi ke sini. Ayo bunda sekalian. Maka gimana caranya biar kita siap sama apa-apa yang kita suka sama apa-apa yang tidak kita suka? Ya. Gimana caranya biar kita bisa siap sama dua-duanya hal ini, ayo bunda sekalian. Biar kita siap sama dua hal ini nih perlu dibungkus. Perlu dibungkus sama satu nama yang namanya adalah ini, ayo bunda sekalian, berkah. Berkah itu artinya adalah ziyadatu fi khair, bertambahnya kebaikan di dalam setiap kondisi. Ada nggak sesuatu yang kita suka tapi tidak ada kebaikan di dalamnya? Contoh. Ada contoh. Kenapa ya kok aku lebih suka sama selingkuhan aku daripada sama istriku? Ini yang suka jadi, ya itulah, yang suka jadi alasan. Yang suka jadi alasan ketika orang selingkuh tuh kadang-kadang kayak gitu. Itu saya bosen dengarnya karena saya sebagai konsultan pernikahan tuh itu biasa itu diucapkan. Ada yang memilih misalkan karena selingkuhan itu belum jadi istri. Kalau udah jadi istri nanti nyesel lagi gitu ya. Aduh. Oke, siap. Nah, jadi kurang lebih kan kayak gitu ya. Ada hal-hal yang ternyata kita suka, ternyata jauh dari keberkahan. Dan ini satu contoh lagi, punten. Kita jauhi gibah,
dekati hikmah. Oke? Jauhi gibah, dekati hikmah ya. Contoh seperti misalkan siapa sih yang suka, wow beruntung banget ya itu artis NB gitu sama siapa tuh? NBAB ya? Nah itu NBAB, wow serba dapet, serba apa lihat. Ya nggak tahu nggak usah cari tahu ya. Kan jauhi gibah, dekati hikmah. Tapi ya itu kita nggak tahu prosesnya tuh kan. Dari situ aja pembelajarannya ternyata udah dapat hal-hal yang dianggap orang itu menyenangkan, banyak orang disukai, ternyata ada tidak berkahnya dari situ. Di situ ya. Dan kalau yang nggak tahu NBAB udah ya nggak usah diceritain ya karena ini kita bukan silet, bukan insert. Begitu ya bunda sekalian. Oh kalau nggak tahu ya udah nggak usah cari tahu. Gitu ya bunda sekalian. Itu berarti ada ya hal-hal yang kita suka ternyata tidak berkah itu ada. Makanya gimana caranya kita setir hal-hal yang kita suka itu menjadi berkah. Dengan cara apa tuh hal-hal yang disuka menjadi berkah? Hal-hal yang kita suka itu betul-betul kita syukuri betul-betul. Lain ini. Jadi kalau mau mengenalkan keberkahan hidup sama anak ya, menurut saya di masa-masa pandemi sekarang kayak gini nih, yang paling perlu diperkenalkan banyak-banyak sama anak-anak itu adalah tentang konsep keberkahan ini. Berkah ini, nah ini nih. Bagaimana cara memburu berkah biar kita merasakan nikmatnya? Banyak-banyak syukur atas hal-hal yang kita suka. Dan buat hal-hal yang tidak kita suka, itu banyak-banyak sabar. Jadi berkah itu kendaraannya ada dua, sabar dan syukur. Nah, makanya kalau di Sakinah ada nih buku sabar dan syukur ini disebut sabar syukur itu adalah basic barokah life skill. Ini buku Sakinah yang judulnya itu basic barokah life skill. Nah, dan balik lagi tadi life skill ya. Jadi ketika hal-hal yang tidak kita suka, sabar. Ya. Positif, sabar. Kondisi teman-teman kita misalkan meninggal, ada berita duka, sabar. Yuk, sabar gitu. Dan di masa-masa pandemi kayak gini, saya benar-benar ngerasain banget anak-anak kita tuh justru butuh kenal konsep keberkahan itu dari sekarang. Ya, maka ayah bunda sekalian, ini boleh jadi salah satu bahan kurikulum selama masih di masa pandemi, ya, insya Allah ya. Nah terus itu dikenalkan, dilatih terus. Jadi anak-anak berantem, tapi berantemnya itu adalah nanti mereka bakal latihan. Oh oke, saya perlu sabar dan melatih keberkahannya itu kira-kira seperti ini. Nah jadi fokusnya adalah di berkah. Dan ayah bunda sekalian, pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih sesuatu yang tidak kita suka dan ternyata juga tidak berkah? Ada. Misalkan ini nih mungkin seperti saya langsung jawab pertanyaannya Bunda Tri ya. Ketika kita dapat stresor, dapat stigma, dan kemudian stigmanya itu, stresornya itu malah bikin kita jadi mengutuk-ngutuki Allah. Nah itu adalah contoh Bunda Tri. Contoh sesuatu kejadian yang tidak kita suka dan itu tidak berkah. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangan. Maka gimana caranya biar sesuatu itu menjadi yang tidak kita suka, misalkan tadi itu kena stigma, kena dengan sesuatu yang di luar kuasa kita gitu ya. Sabar. Sabar itu artinya adalah kemampuan mempertahankan husnuzon kita kepada Allah. Jadi kalau Anda misalkan di kondisi gitu Bunda Tri, yang saya izin yang saya mungkin bisa bantu untuk sarankan itu adalah bersabarnya dengan menggunakan yang ini, Bunda. Apa ya Allah, kok hamba malah kena stigma ya? Kenapa hamba malah kena stigma? Tapi semua ini semua kejadian atas izin Engkau. Engkau hendak memberikan hikmah berlimpah apa kepada hamba ya Allah? Perih, ini teh perih ya Allah, perih. Betul perih. Tapi apa ya Allah? Mohon izin Allah. Hamba nggak mau, udah mah perih. Dan hamba juga sakit. Ya, mohon izin ya Allah, jangan sampai kayak gitu. Udah main ini perih, hamba nggak dapat apa-apa. Itu rugi berkali-kali, rugi 2 kali. Jadi kalau seandainya ada stigma seperti itu ya, kita dijauhkan sama Allah, kita dijauhkan sama banyak orang gitu ya.
boleh jadi Allah sedang menggeser banyak-banyak orang yang mungkin bisa kita harapkan untuk jadi tumpuan. Allah seolah bilang, oke, kalau mereka semua menjauh, tenang. Fa inni qorib. Hambaku, orang lain menjauh, tapi tenang. Fa inni qorib. Aku sangat-sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, aku lebih dekat. Aku sangat-sangat dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, di mana aku? Maka jawablah, aku dekat. Fa inni qarib. Fa inni qarib. Orang-orang menjauh, oke, nggak apa-apa, aku yang akan mendekat padamu. Berdua-berdualah. Bermesra-mesralah sama Allah. Ya, maka di sini ayah bunda sekalian, silahkan untuk di masa-masa pandemi ini boleh dikenalkan buku ini, Sabar dan Syukur. Dan satu lagi ayah bunda sekalian, yang mungkin menjadi kesimpulan kita hari ini adalah ternyata di masa-masa pandemi ini, biar kita mau lulus dari kehidupan ini, dari ujian-ujian ini, ayah bunda sekalian, jangan lupa ya, minta kita kayak gini sama Allah. Jangan lupa ya. Ya Allah, di kondisi yang rasanya berat ini, yang mungkin rasanya tidak menentu ini, Allah, gak apa-apa ya Allah, yang penting temani aku ya Allah. Ya, temani aku ya Allah. Ajak anak-anaknya yuk, temani aku ya Allah. Ajak anak-anaknya yuk, dibacain juga buku ini. Yuk sayangku, lagi kondisi kayak gini, temani aku ya Allah. Jadi Bunda Tri, orang-orang pada menjauhi karena stigma. Ya Allah, temani hamba ya Allah. Ya, temani hamba ya Allah. Ya, Insya Allah. Maka sekian ayah bunda sekalian, saya rasa sekian karena sudah jam 5.41. Ayah bunda, kalau ayah bunda merasa mendapatkan sesuatu dari pertemuan kita, mohon maaf, ini ada satu lagi ya. Oke, sini saya pertanyaan terakhir ya. Saat Allah menyibukkan kita pada urusan dunia, ya apakah Allah tandanya lagi melantarkan kita? Enggak, bukan berarti kayak gitu. Ketika Allah menyibukkan kita pada urusan-urusan yang sifatnya duniawi, itu pertanda Allah sedang memilih ayah untuk merawat kehidupan di alam semesta ini sesuai dengan peran ayah itu sendiri. Misalkan ayah jadi pengurus misalkan ya, sesederhana misalkan ayah ternyata aktifnya adalah jualan kelapa gitu ya. Jualan kelapa itu adalah cara Allah nitipin mana orang-orang yang dipilih, karena ada beberapa orang yang butuh kelapa kan, misalkan kayak gitu. Nah, Anda punya peran disibukkan sama hal itu, syukuri hal itu sambil sibuknya itu, ya Allah, temani hamba dalam aktivitas ini ya Allah. Jangan sampai hamba lagi terlihat sibuk-sibuk di urusan duniawi kayak gini, tapi engkau nggak ridho. Ya, jangan sampai engkau tidak menemani hamba di sini ya Allah. Ya, jadi bukan berarti kayak gitu. Allah lagi menelantarkan kita itu, bukan Allah yang melantarkan kita. Jangan-jangan kita yang seringkali menelantarkan Allah. Di transaksi kita yang lagi melantarkan Allah. Ketika berinteraksi sama istri sama anak, jangan-jangan kita yang lagi melantarkan Allah. Ya, karena Allah bilang, ayo, duhai hamba-hambaku yang sudah kelewatan, itu oke. Ya, mungkin segitu. Mohon maaf, satu lagi, Ayah Korik ini mau berdiskusi, bertanya sesuatu atau apa, silakan. Ayah Korik, raise hand ini mau menceritakan sesuatu atau apa, silakan. Masya Allah. Jadi nggak Ayah Korik? Bunda Korik ya, maaf, ini baru kelihatan. Bunda masih di unmute, mau ngobrol, silakan. Atau kepencet? Nggak jadi, Bunda? Suaranya nggak masuk, punten. Tuh, saya coba ajak buat unmute. Kepencet? Atau gimana?
Bukunya tadi ini ada buku Temani Aku Ya Allah. Jadi ini buku yang ngebantu ngajak gimana caranya apa namanya yuk ngajak temani dalam setiap aktivitas itu seperti apa gitu. Dan terus ini ada buku Sabar Syukur ya. Sabar Syukur ini adalah basic barokah life skill. Mohon maaf. Nah ini ada dua ini Sabar Syukur. Ini ada basic barokah life skill. Jadi apa namanya buku-buku yang sifatnya ini adalah ngenalin tentang kehidupan yang berkah itu kira-kira seperti apa. Dan kalau untuk ngobrol tadi sama Allahnya itu adalah salat ingat Allah. Nanti boleh ditanyakan langsung ke Mina ya gimana cara mendapatkan paket bukunya. Tadi Bunda tadi nggak jadi ya? Bunda yang dari Q tadi siapa? OPQRS. Bunda Korik nggak jadi tadi? Nggak jadi. Ya udah. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Kajian parenting untuk ayah apakah ada? Tunggu ya. Itu lagi saya lagi bikin naskah buku judulnya Suami Inam Keluarga. Mohon doa itu semoga bisa segera terbit. Itu bukunya adalah tentang cara-cara bagaimana caranya kita meningkatkan derajat-derajat leadership di keluarga. Kalau leadership di kantor kan banyak ya. Dan tapi banyak juga yang sering saya temukan di kantor berjaya didengar tapi di rumah itu nggak ada gitu. Jadi nanti insya Allah nanti lagi dalam proses. Insya Allah mungkin sebentar lagi ada ya. Mungkin begitu ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, sebelum kita akhiri, saya mau izin bertanya dulu. Boleh pakai raise hand aja ya, biar mungkin saya juga tahu. Boleh tahu ada yang mendapatkan aha momen apa? Ada yang mendapatkan aha momen atau mendapatkan sesuatu dari pertemuan kita hari ini? Boleh, Aco? Ya, alhamdulillah. Yang lain merasa mendapatkan sesuatu di sini? Izin Allah ya semuanya. Maka ya bunda sekalian seperti tadi yang saya share tadi, ini adalah skills yang perlu kita latih. Ya, ada Teknita, Damang Teknita. Alhamdulillah, ini adalah skills yang perlu kita latih. Ya, jangan menuntut diri besok langsung bisa semuanya ready excellence gitu ya. Jangan langsung menuntut diri kayak gitu karena belum tentu bisa. Kita semuanya butuh proses. Tapi Allah suka sama hamba-hamba yang senantiasa berproses untuk hal-hal ini. Semoga kita bisa lulus dari ujian-ujian pandemi ini sebagai ujian tauhid, ayah bunda sekalian. Dan jangan lupa kalau ayah bunda mendapatkan sesuatu, mendapatkan aha momen, mendapatkan insight dari hal ini gitu ya, boleh nanti ayah bunda post ya. Post di Facebook, di Instagram, di postingannya dan juga di story-nya. Nanti tolong tag saya gitu ya. Nanti ayah tag saya sama tag Sakina. Nanti insya Allah Sakina juga bakal punya paket-paket buku yang siap diberikan ya. Mungkin begitu ya Mina ya. Nanti itulah Mina ya nanti bakal cerita. Kurang lebih gitu ayah bunda sekalian. Ayah bunda boleh kalau misalkan mungkin dari tadi obrolan kita panjang. Kalau misalkan merasa nggak ingat semua nggak apa-apa. Yang penting satu jangan pernah dilupa. Allah itu sesekali ngasih yang terbaik, kadang-kadang ngasih yang terbaik, atau selalu ngasih yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Canun karena materinya sangat bermanfaat sekali ya Bunda. Nah, di sini juga kita mengangkat buku-buku Sakinah yaitu Salat Ingat Allah, Sabar Syukurku Hari Ini, dan buku Dua Tip Temani ya Bunda. Nah, untuk buku-bukunya bisa didapatkan di Sakinah Family atau di Sakinah Army dan Ranger. Dan juga kita juga pasti ada buku terbaru yaitu buku Aktivitas Berkah Menuju Jannah. Nah, ayah bunda semuanya jangan lupa PO buku ABMJ ini karena 3 hari lagi akan close PO-nya. Jadi promonya akan ditutup dalam 3 hari lagi ya bunda ya. Nah, untuk mohon maaf ayah bunda semuanya.
Baik, untuk selanjutnya Mina akan umumkan pemenang kajiannya, yaitu Bunda Merisa, Bunda Cynthia, dan Ayah Kaulan. Untuk selanjutnya Mina akan pilih Ayah Bunda yang men-share insight kajian hari ini di feed atau di story-nya. Jangan lupa Ayah Bunda semuanya tag Sakina Family dan tag Kancanun Kamil ya. Untuk klaim doorpass-nya juga ayah Bunda bisa menghubungi via DM di Instagram tag Sakina Family serta menghubungi nomor customer service kami ya di 0818 0363 dan 0712. Nah, ayah Bunda semuanya jangan lupa di cepet-cepet PO buku aktivitas mereka menuju janahnya karena 3 hari lagi akan ditutup promonya ya Bunda. Nah, untuk hari ini kajiannya Mina tutup. Terima kasih ya Bunda yang sudah berpartisipasi mengikuti kajian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, jangan lupa jaga kesehatan ya Bunda.